Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur malam ini bisa berjumpa kembali di majlis yang insya Allah penuh berkah ini dalam rangka untuk ibadah salat maghrib berjamaah dan kemudian dalam rangka untuk litolabil ilmi, menambah ilmu, menambah wawasan. Semoga Allah senantiasa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya dan semoga kehadiran kita di tempat ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan maqbula, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita malam hari ini. Judul kitab kita adalah Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi para hamba. Kita sudah sampai di Al-Maqalah Al-Khamisah, catatan yang kelima. Al-An Utsman radhiyallahu anhu. Dari Utsman radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat ketiga. Abu Bakar, Umar dan Utsman, sahabat yang ketiga yang makamnya itu ada di Baqi. Sementara dua sahabat lainnya, Abu Bakar dan Umar, itu ada di samping Rasulullah di Masjid Nabawi, di komplek Masjid An-Nabawi. Sementara Sayyidina Utsman itu ada di Baqi. Satu-satunya sahabat yang sampai hari ini itu tidak berada di tanah suci itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi makamnya itu sampai hari ini itu tidak berada di tanah suci. Ya, qila ada di Irak, wa qila ada di Iran. Ya. Nah, sementara tiga sahabat lain itu dekat dengan Nabi, itu di komplek Masjid An-Nabawi. Beliau dawuh begini, hammud dunya zulmatun fil qalbi. Ambisi terhadap dunia, zulmatun fil qalbi, itu menjadikan hati ini gelap, menjadikan hati ini gelisah. Wa hammul akhirah, sebaliknya ambisi terhadap akhirat, urusan-urusan akhirat, nurun fil qalbi, mendamaikan, membawa kedamaian dalam hati. Artinya al-huznu fil umuril muta'alliqah, kesedihan yang berurusan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, sara mudliman. Al-huznu fil umuril muta'alliqah bidunya sara mudliman, yaitu menjadikan hati ini gelisah, ya. Fil qalbi, dalam hati. Wal huznu fil umuril muta'alliqah bil akhirah, kesedihan yang berkaitan dengan urusan-urusan akhirat, sara munawwiran lil qalbi, akan menjadikan hati ini damai. Makanya doanya Nabi adalah Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, la taj'al, jangan engkau jadikan ad-dunya, dunia, akbara hammina, ambisi terbesar kami, wala mablagha ilmina, dan tujuan ilmu kami. Ya. Para bapak dan ibu, hadis ini, makalah ini menjelaskan bahwa terlalu berambisi dengan urusan dunia itu, hati kita ini akan menjadi tidak damai, menjadi gelisah, menjadi susah, dan seterusnya. Sebaliknya, orang yang senantiasa berambisi dengan urusan akhirat itu menjadikan hati ini damai. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dunia itu pasti akan hilang, pasti akan fana. Tetapi urusan akhirat itu tidak akan pernah fana. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan tercatat di buku catatan-catatan harian kita. Maka dari itu, para bapak dan ibu sekalian, urusan dunia itu jangan dinomorsatukan. Meskipun saya paham, orang hidup itu pasti butuh uang. Orang hidup itu pasti butuh dunia.
Tetapi bukan berarti dunia itu harus menjadi satu-satunya target hidup ini. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Orang hidup itu butuh uang, orang hidup itu butuh dunia, iya. Itu sebatas sebagai sarana di dalam menjalankan perintah Allah. Jadi panjenengan itu butuh makan, iya. Butuh menghidupi anak dan istrinya, iya. Butuh membahagiakan anak dan istrinya, itu iya. Tetapi jangan itu semua menjadi target yang paling utama. Itu sebagai sarana di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Jenengan kalau tidak sehat, tidak mungkin bisa ibadah di masjid, Pak. Gini boten. Jenengan kalau tidak sehat, misalnya lapar gitu, kelaparan, tidak makan, Ustaz, tidak ada yang mau dimakan. Jika bisa salat jamaah di masjid. Gimana mau melangkahkan kaki ke masjid, orang dirinya sudah lapar, tidak punya tenaga. Maka jenengan butuh makan. Tetapi makan itu bukan tujuan hidup. Makan itu adalah sarana di dalam menjalankan kehidupan ini. Sama juga. Ustaz, saya butuh uang untuk membeli rumah. Iya. Rumah itu jadikan sebagai tempat ibadah. Sarana di dalam menjalankan ibadah. Jangan rumah itu menjadi target satu-satunya. Lalu kemudian ihmal, lalai dengan urusan Allah. Itu yang saya maksud. Jadi bukan berarti kita ini tidak diperbolehkan oleh Allah untuk mencari dunia. Tidak. Ayatnya itu jelas. Ya. Gimana? Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ma'rufa. Carilah rezeki yang Allah berikan kepadamu di dunia. Apa yang Allah berikan nanti di akhirat, wa la tansa nasibaka fid dunya ma'rufa. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Artinya apa? Bahwa ada balancing, ada keseimbangan, Pak. Ada teori keseimbangan itu bahwa hidup ini memang harus seimbang. Makanya doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ulama menafsirkan hasanatan fid dunya itu adalah bil ilmi. Ya, di dunia itu hasanahnya dengan ilmu. Sementara hasanatan fil akhirah, di akhirat itu adalah bil liqa'illah, berjumpa dengan Allah. Maka dari itu sekali lagi makalah ini bukan melarang manusia untuk memiliki harta. Sekali lagi doktrin dalam agama Islam itu adalah harus menjadi kaya. Kenapa? Ya hadisnya kan begitu, Pak. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memberi itu lebih bagus daripada kita minta-minta. Berarti sesungguhnya Islam itu menganjurkan kita untuk hidup ini kaya. Tetapi yang ditekankan di dalam Islam, kekayaan itu harus menjadi sarana mengantarkan kehidupan jenengan itu lebih dekat dengan Allah, bukan menjauhkan dari Allah. Ngapunten, Bapak Ibu sekalian, banyak tuh orang, ya contohlah, ya seperti sahabat Nabi sendiri itu yang miskin itu, ya Rasul, saya kalau sholat itu nggak bisa jamaah terus. Kenapa? Pakaian saya ini harus gantian dengan istri. Saking miskinnya. Ya, saklabah namanya itu. Begitu oleh Rasulullah didoakan mudah-mudahan jadi orang kaya, kambingnya banyak, akhirnya nggak sempat sholat jamaah, bukan karena miskin, tapi karena nggak sempat, karena angon kambing. Nggak jamaah itu karena sibuk dengan angon kambing. Nah, kita jangan seperti ini, loh sekalian. Jadi kebaikan jenengan yang lakukan itu, lakukan aja. Meskipun jenengan kaya, tetap itu dilakukan. Yang namanya sholat jamaah di masjid misalnya, lakukan saja. Meskipun jenengan itu menjadi orang kaya. Jadi gini, kekayaan itu intinya jangan jadi target utama, lalu melalaikan ibadah kita kepada Allah. Kekayaan itu harus mengantarkan kehidupan kita lebih dekat dengan Allah. Sebentar lagi nih bulan suci Ramadan. Orang kalau kaya, ya kalau dibuat untuk menjadikan dirinya dekat dengan Allah, ya nyumbang ke masjid, kasih orang yang buka puasa itu. Karena pahalanya besar tuh. Itu ada orang puasa, ya dibiayai semuanya. Masjid butuhnya aqua sekian kudus, dibiayai semuanya. Takjil setiap hari butuh 1000 bungkus, misalnya ini 1000 bungkus, dibiayai semuanya. Itu yang saya inginkan. Kekayaan itu mengantarkan dia dekat dengan Allah.
Itu. Jadi jangan sampai melalaikan. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, saya menyampaikan doktrin ini, pernyataan ini bukan melarang orang untuk untuk hidup kaya. Kaya itu penting, Pak. Tetapi jangan lupa dengan Allah. Kekayaan itu digunakan untuk sarana ibadah, gitu. Oke. Itu yang kelima. Kemudian al-maqalah as-sadisah. Pernyataan yang keenam, catatan yang keenam. An Aliyin, dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Wa karrama wajah, dan Allah memuliakannya. Man kana fi talabil ilmi kanat al-jannatu fi talabihi. Man, barang siapa, karena ada siapa orang itu fi talabil ilmi, selalu menuntut ilmu, kanat al-jannatu fi talabihi, maka surga itu ada di dalam pencariannya. Wa man kana fi talabil ma'siyah kanat an-naru fi talabihi, maka neraka itu menjadi pencariannya. Artinya man ishtaghala fil ilmi an-nafi' alladhi la yajuzu lil baligh al-aqil jahluhu kana fil haqiqat khaliban lil jannah. Orang yang menyibukkan diri mencari ilmu yang bermanfaat, karena memang orang itu tidak boleh bodoh, harus berilmu, kana fil haqiqat khaliban al jannah. Hakikatnya dia itu mencari surga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam hari ini di masjid ini, itu dalam rangka menambah ilmu, menambah wawasan, itu hakikatnya jenengan itu mencari surga. Wa man kana walidallahi ta'ala, dan mencari ridhonya Allah. Wa man kana muridan lil ma'siyah, barang siapa yang menginginkan perbuatan maksiat, kana fil haqiqati taliban lin nar, hakikatnya dia adalah mencari neraka. Wa li sukhtillahi ta'ala, mencari murkanya Allah. Jadi majlis ilmu ini Bapak sekalian adalah majlis surga. Ada 3 majlis surga ya. Yang pertama mujalasatul ilmi, ya majlis ilmu. Yang kedua majlis salawat. Yang ketiga masjid. Ini masjid ini adalah majlis surga. Kenapa di dalam Islam itu orang dianjurkan untuk beritikaf? Lebih-lebih ini sebentar lagi sudah bulan suci Ramadan ya. Malam ini sepertinya sudah masuk di malam 1 Sya'ban. Ya. Hari Sabtu kemarin 27, 28, sekarang 29. Jadi kayaknya Sya'ban ini 29 hari. Rajab ini 29 hari. Sya'ban itu sepertinya 30 hari. Sepertinya begitu. Nah, jadi kalau kenapa di dalam Islam itu orang diperintahkan itikaf? Karena dengan beritikaf itu lebih terhindar dari perbuatan maksiat. Bapak dan Ibu, kalau jenengan tiap hari ada di masjid, kira-kira mau berbuat maksiat kan pasti malu toh. Pasti malu. Loh Ustaz, itu ada itu orang masuk masjid tapi nyuri celengan masjid, iyalah. Tapi itu kan 1-2. Rata-rata orang kalau sudah ada di masjid, itu rata-rata ada perasaan malu untuk berbuat maksiat. Kenapa kita diperintahkan untuk itikaf di masjid? Salah satunya itu. Supaya terhindar dari perbuatan maksiat. Coba kalau jenengan berada di pasar misalnya, itu lebih mudah berbuat maksiat. Tuh. Kalau ada di masjid begini kan sejelek-jeleknya orang itu punya perasaan malu untuk berbuat maksiat gitu. Jadi Islam itu ada namanya pencegahan, Pak. Salah satu upayanya dengan cara beriktikaf gitu. Apalagi sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun juga sekali lagi kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mencari ilmu. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah investasi terbesar ketika kita kelak sudah dipanggil oleh Allah. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau anak cucu Adam itu meninggal, maka amalnya terputus illa min salasin, ada 3. Pertama, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang manfaat itu artinya menjadikan kemanfaatan untuk orang lain, mendatangkan manfaat untuk orang lain. Dan tidak harus ilmu agama, Pak. Oh, yang masuk surga nanti itu adalah ilmu tasawuf. Enggak juga. Anda belajar ilmu matematika, asalkan itu bermanfaat untuk orang lain, untuk siswanya, untuk mahasiswanya, sama itu ilmu yang bermanfaat.
Jadi ilmu yang bermanfaat itu tidak harus kategori ilmu agama. Ilmu umum pun asalkan mendatangkan manfaat untuk orang lain itu sama. Makanya hadis itu au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu ilmin, ya, tidak satu ilmu tapi ilmu apa saja yuntafa'u bihi yang bermanfaat. Ya tentu ada waladin soleh, ada anak yang anak soleh, yad'ulah yang mendoakan orang tua. Itu pastilah gitu. Jadi sekali lagi para bapak dan ibu sekalian, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita semuanya. Ya, sampai masuk ke liang lahat. Kalau sudah masuk ke liang lahat berarti kewajiban kita menuntut ilmu itu selesai. Ada satu profesor sudah sepuh usianya 80 tahun. Tapi profesor ini aktif menulis, Pak. Buku-bukunya itu masih terbit terus itu. Saya melihat orang-orang kayak gini kadang-kadang tuh ternyuh hati itu. Saya yang masih muda aja tuh kalah produktif dengan profesor yang sudah usia 80 tahun. Usia 80 itu, Masya Allah, itu masih aktif menulis tuh. Karya-karyanya itu masih terus. Setahun tuh kadang 3 buku terbit itu. Kok sih sempat-sempatnya, padahal sudah sepuh. Karena sudah hobi katanya. Saya kalau tiap hari tidak duduk di meja, tidak pegang laptop itu, rasanya ada yang kurang katanya gitu. Jadi mesti aja dia selalu belajar begitu. Nah, orang seperti ini nih Bapak sekalian harus kita tiru, ya. Jadi manfaat untuk orang lain. Ilmunya itu Masya Allah terus dibaca oleh orang, gitu. Dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita pada kesempatan ini 2 hal. Pertama, jangan terlalu jadikan dunia itu sebagai ambisi pertama kita, jangan. Ya. Tapi kalau semangat mencari dunia untuk ibadah tidak masalah. Maksud saya sekali lagi, dilarang mencari dunia berlebihan yang mengantarkan dirinya jauh dari Allah. Tapi kalau dekat dengan Allah tidak masalah. Gitu. Yang kedua, mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi kita semuanya. Dan majelis ilmu adalah majelis surga. Majelis surga. Rasulullah itu punya pesantren sebenarnya. Ya, kalau dulu namanya bukan pesantren, tapi kalau sekarang istilahnya pesantren. Kalau di Mekah itu ada namanya Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais itu yang sekarang ditempati raja itu. Itu Jabal itu kan gunung. Abi Kubais itu ada namanya sahabat, dulu punya rumah di atas gunung namanya Abi Kubais. Sehingga disebut dengan Jabal Abi Kubais. Orang Indonesia susah ngomongnya jadi Jabal Kubais. Nah, sekarang dibongkar jadilah istana raja itu. Rasulullah dulu tuh punya santri di sana. Termasuk juga Rasulullah punya santri di Madinah. Namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah orang yang secara khusus ngaji 24 jam bersama Rasulullah. Habis duhur ngaji, habis asar. Pokoknya diskusi sama Rasulullah gitu. Maka melahirkan ulama besar namanya Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan seterusnya. Jadi banyak sekali ulama-ulama yang lahir dari didikan Rasulullah itu. Ya sahabat-sahabat senior itulah. Gitu. Jadi Rasulullah sebenarnya juga punya pesantren gitu. Nah ini penting Bapak sekalian. Kita ini terus mujalasatul ilmi. Menghadiri majelis-majelis ilmu. Paling tidak itu mengingatkan kita untuk yang namanya menghadapi kehidupan yang akan datang. Kira-kira begitu. Al-maqalah as-sabiyah. Atau ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Ada pertanyaan silakan. Enggak ada? Enggak ada ya. Baik. Al-maqalah as-sabiyah. Poin yang ke-7 atau statement yang ke-7. An Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ma'asallaha karimun. Ma'asa tidaklah bermaksiat Allah kepada Allah karimun orang yang mulia. Ay hamidul fi'al. Perbuatannya terpuji. Wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa wa bil ihtiras anil ma'asi. Yaitu orang man yukrimu yang memuliakan nafsahu kepada dirinya bittaqwa dengan takwa, wa bil ihtiras dan dengan menjaga anil ma'asi dari perbuatan maksiat. Wala atharad dunya dan tidak mendahulukan dunia. Aila qaddamaha wala faddalaha. Tidak mendahulukan dan tidak mengutamakan dunia.
'alal akhirah, atas akhirat, hakimun, orang yang bijaksana, ay musibun fi af'alihi, yaitu orang yang benar dalam perbuatannya. Wa huwa man, yaitu orang yang man, yamna'u, yang mampu menahan diri, nafsahu, dirinya, min mukhalafati aqlihi salim, untuk menyalahi akalnya yang suci, akalnya yang bersih, gitu. Artinya gini Pak, orang mulia itu tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Kok dia bermaksiat? Berarti bukan mulia. Kebalikan mulia berarti hina. Sebaliknya, orang tidak akan mendahulukan kepentingan dunia daripada akhirat, kecuali orang yang tidak bijaksana. Orang kalau bijaksana, ya pasti mendahulukan kepentingan akhirat. Sekarang gini Pak, hitung-hitungan logika aja lah. Hidup di dunia ini kan rata-rata usia kita tuh ya tidak jauh dari 60 lah. Kalau Nabi itu 63, berarti kan kita tidak jauh-jauh dari 60. Kok ada orang usianya itu sampai 100 Pak Ustaz, itu berarti bonus lah. Dan biasanya orang yang hidup di 100 tahun ini, itu orang-orang yang betul-betul mampu menjaga pikiran dan menjaga makanan. Karena sesungguhnya dalam hidup ini, kalau kata dokter, penyakit itu hanya 2, pikiran dan makanan, itu aja. Yang penting olah pikiran dan bisa ngolah makanan, itu bisa. Hidup panjang, umur panjang itu. Ya. Nah, apa iya orang mengejar kebahagiaan yang hanya usianya 63 tahun, katakanlah, kalau disamakan dengan Nabi, lalu mengorbankan urusan akhirat yang itu kekal abadi? Ini hitung-hitungan akal lah. Orang bijaksana ya pasti mendahulukan akhirat. Kenapa? Itu lebih lama hidupnya Pak. Awaluhu bilabtida wa akhiruhu bilantiha. Akhirnya itu nggak ada batas di akhirat itu. Masa 63 tahun mengorbankan yang hidupnya sekian lama. Nggak ada batas waktu itu. Ya orang bijaksana pasti mikir, kalau begitu mendahulukan yang akhirat dong. Ya, dunia bukan berarti ditinggalkan. Tetap diambil, tetap dikerjakan, tetapi sebatas yang dia perlukan dan tidak menjadikan dirinya untuk lalai dengan Allah. Itu. Jadi hitungan logika saja. Makanya tadi itu orang yang punya bijaksana, orang yang punya akal yang bersih, ya pasti mendahulukan akhirat. Karena hidupnya lebih lama daripada yang di dunia yang cuma 63 tahun. Ya. Anggaplah paling lama 100 tahun. Anggaplah. Kan 100 tahun pasti meninggal. Kira-kira begitu Bapak sekalian ya. Nah, maka dari itu kita ini harus bersikap bijaksana dalam menyikapi kehidupan ini. Orang yang hidup di dunia ini kan tidak selamanya akan terus di atas dan akan terus di bawah. Maka dari itu menurut saya ya perlu introspeksi diri, perlu berpikir secara jernih apa yang harus didahulukan dan apa juga yang harus ditinggalkan. Itu. Kira-kira begitu. Tetapi juga begini, Bapak Ibu sekalian, catatan saya, jangan sampai saking semangatnya urusan akhirat, tetapi hakul adami ditinggalkan. Hakul adami itu gini, jenengan saking semangatnya beribadah, tidak pulang-pulang dari masjid, tapi istrinya di rumah, tidak pernah dikasih belanja. Ini juga kesalahan. Itu ada. Saya waktu ngisi di radio itu ada yang tanya ke saya. Saya ngisi kadang-kadang di radio El Victor itu. Ustaz, suami ini perempuan, ibu-ibu. Suami saya itu berdakwah terus Ustaz. Tidak pernah pulang. Karena dia punya pemahaman hidup ini harus, umur ini dizakati. Jadi harus berdakwah terus. Tapi pada sisi yang lain saya gimana Ustaz? Saya nggak pernah dikasih uang belanja, ditinggal terus itu. Saya bilang, ya tidak bisa begitu. Karena menafkahi anak dan istri itu adalah kewajiban. Sementara berdakwah juga kewajiban. Tapi kan berdakwah tidak harus keluar. Berdakwah mengajak keluarga kan bisa. Berdakwah di kampung kita kan bisa. Gitu. Jadi jangan sampai kewajiban kita itu, apalagi yang sunnah, kewajiban kita sekalipun meninggalkan kewajiban yang lain. Anda berdakwah oke, tetapi juga jangan meninggalkan anak dan istri dalam kesendirian, tidak dikasih uang belanja. Karena ada sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda ini itu kalau siang tuh puasa terus. Kalau malam qiyamul lail terus Pak. Nah istrinya itu lapor kepada Rasulullah itu. Ya Rasul, saya ini tidak pernah disentuh sama suami saya. Karena sibuk urusan ibadah. Siang puasa terus, malam ibadah terus, qiyamul lail terus. Saya tidak pernah disentuh. Lalu dipanggil Abu Darda ini.
Wahai Abu Darda, apa benar ini? Begini informasinya. Iya. Apa kata Rasulullah? Fa inna li ainika haqqan. Matamu itu punya hak. Fa inna biyadika haqqan. Tanganmu juga punya hak. Dan seterusnya. Lalu di akhir hadis itu Rasulullah menyatakan begini. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Berikanlah masing-masing hak itu kepada orang yang berhak. Artinya apa, bahwa mata ini punya hak. Kalau capek tidur. Perut kita punya hak. Kalau lapar ya makanlah. Tangan kita punya hak. Kaki kita punya hak. Maka berikanlah hak itu kepada yang berhak itu. Dari sini saya menangkap bahwa hidup ini sekali lagi itu harus keseimbangan. Jangan sampai gara-gara ibadah, tetapi pada sisi yang lain meninggalkan kewajiban. Kita tahu dakwah itu adalah kewajiban, tetapi kan tidak harus keluar gitu. Anak dan istri itu punya kewajiban, punya hak. Kita punya kewajiban kepada anak dan istri untuk menafkahi. Tuh. Ya buat apa kita menikah tapi istrinya tidak pernah disentuh, Pak? Buat apa kita punya anak tapi anaknya nggak pernah dikasih uang jajan dan seterusnya, dan itu kesalahan itu. Jadi sekali lagi saking semangatnya berdakwah tapi meninggalkan kewajiban itu tidak boleh itu Pak. Okay? Pada sisi yang lain juga kadang-kadang saking semangatnya mencari harta atau bahkan mencari ilmu sekalipun lupa dengan menikah. Ini saya punya teman sampai usia 50 itu ada di pondok terus, Pak, tidak nikah itu. Saya itu heran. Sampai pusing digolek apa gitu. Punya ilmu banyak, kitabnya banyak. Tapi kamu tidak nikah, terus ilmu kamu ini mau diberikan ke siapa? Anaknya yang tidak ada, istrinya tidak ada. Ya, kata dia, nggak tahu ya, semakin tua ini kok semakin takut untuk menikah katanya. Saya bilang, takut kenapa? Takut tidak bisa ngasih makan katanya. Saya bilang, sampai itu rugi 2 kali. Sudah tidak nikah, miskin lagi. Kalau menurut saya, nggak apa-apa nikah. Walaupun miskin, mendingan isok ngerasa nikmatnya orang punya istri. Menikah aja. Urusan miskin itu nanti, saya bilang gitu. Tapi saya yakin kalau kita mau berjuang, Allah pasti ngasih. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia miskin, fakir, pasti diberikan kekayaan oleh Allah. Ya tentu kaya itu bukan berarti harus banyak uang, Pak. Kaya itu ya banyak hal lah gitu ya. Tetapi harus yakin bahwa kehadiran istri menjadi pendamping hidup kita itu membawa rezekinya sendiri. Hanya saja mungkin karena tidak bekerja lewat suami. Makanya dalam berbagai kesempatan, kadang-kadang kita itu kalau kepepet urusan istri, itu ada aja rezeki itu. Teman saya kemarin itu mengumrohkan istrinya. Itu daftarnya sebelum Covid, harga waktu itu per paket 22 juta atau berapa. Setelah umroh kan harga umroh naik, Pak, 30 jutaan itu. Kurang 8 juta. Nah, uangnya dia itu bisnis dengan temannya, suaminya itu bisnis dengan temannya, macet. Ada 25 juta katanya, macet sudah. Nah, karena ini yang umroh istrinya, suami telepon temannya, tolonglah saya dikasih uang. Karena istri saya mau berangkat umroh ini, tidak punya uang sangu dan sebagainya. Terus kalau sama tidak punya, kasih 3 juta aja lah. Saya butuh 3 juta. Subhanallah, Pak, yang ditransfer berapa? 10 juta. Padahal butuhnya 3 juta, dikasih 10 juta. Jadi itu kalau sudah untuk kepentingan ibadah itu. Kalau sudah kepepet begitu tuh, Allah tuh ngasih gitu. Apalagi dengan cara yang benar kita. Menikah dengan cara yang... Insya Allah tidak usah takut untuk menikah itu. Karena banyak orang kalau semakin tua itu semakin takut. Wah, sudah tua itu. Tidak bisa kerja dan ini. Sudah, bismillah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian juga. Kalau sudah punya anak gadis, sudah usia matang. Jenengan juga harus mencarikan. Jangan dibiarkan, Pak. Jangan dibiarkan tuh. Kalau sudah usia 25 itu sudah kufu lah. Sudah waktunya untuk menikah. Carikan tuh. Dan orang yang mencarikan itu sampai ketemu jodohnya itu pahalanya besar itu, Pak. Pahalanya besar itu. Saya berkali-kali itu mempertemukan jamaah itu, carikan ustaz ini ketemu gitu. Tapi saya tidak mau terlalu mendikte. Itu biasanya kalau begitu itu biasanya ada aja hal-hal yang mau disalahkan ke kita itu.
Biarkan aja dia bertaaruf dengan sendirinya, dengan caranya sendiri. Tapi pesan saya jangan sampai melanggar. Kira-kira begitu. Alhamdulillah ada berapa yang ini lanjut. Itu pahala besar Pak. Mempertemukan sepasang kekasih sampai ke pelaminan itu pahalanya besar itu. Ya. Baik, ada pertanyaan? Bapak dan ibu-ibu sambil minum dulu ya. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Di luar tema boleh, nggak apa-apa, silakan. Nggak ada ya? Baik, kita lanjut. Al-maqalah as-saminah. Pernyataan 8 atau poin yang ke-8. Anil A'mash. Dari A'mash. Ismuhu Saiman bin Mahran al-Kufi. Saiman bin Mahran al-Kufi, namanya Saiman bin Mahran al-Kufi, tapi disebut Al-A'mash. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Man kana ra'su malihi at-taqwa qallat al-suh an wasfi ribhi dinihi. Wa man kana ra'su malihi dunya qallat al-suh an wasfi khusrani dinihi. Man barang siapa kana ada sumalihi modalnya at-taqwa, ketakwaan. Orang yang kalau modalnya takwa, kallat. Ya. Kallat itu sekali-kali tidak. Al-alsunu, lisannya, an wasfi ribhi dinihi, untuk mensifati keuntungan agamanya. Wa man kana ra'su malihi ad-dunya, barang siapa yang modalnya itu adalah dunia, kallat al-alsunu an wasfi khusrani dinihi, maka lisannya itu akan selalu bicara tentang kerugian agamanya. Maksudnya wal makna, adapun artinya, maksudnya adalah man tamassaka 'ala taqwa bimtisali awamirillahi ta'ala wa jitinabil ma'asi, barang siapa yang berpegang teguh kepada ketakwaan, bimtisalu awamirillah, dengan menjalankan segala perintah Allah, wajtinabil ma'asi, dan menjauhi kemaksiatan, bi an assasa af'alahu, dengan membangun perbuatannya, bi muwafaqati syar'i, sesuai dengan syariat, falahu hasanatun katsiratun la tuhsa, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang banyak yang tidak akan terhitung. Wa man tamassaka 'ala umuri mukhalafatin lisyar'i, barang siapa yang berpegang teguh kepada kemaksiatan, menyalahi syariat, falahu sayyi'atun katsiratun, maka baginya kejelekan yang banyak. Ajizat al-alsunu, yang lisan ini lemah, tidak mampu, an dzikri dzalika bil adad, untuk menyebutkan itu dengan hitungan. Artinya apa Bapak sekalian? Orang kalau kemudian modal utamanya, dasarnya itu adalah dunia, bukan ketakwaan yang dikedepankan, ya pasti saja lisannya itu akan tidak mampu menghitung kebaikan-kebaikan yang dimiliki, yang dilakukan oleh dirinya. Yang tampak itu adalah kejelekan-kejelekan terus. Karena memang dasarnya adalah dunia. Sebaliknya kalau dasarnya, modalnya itu adalah takwa, maka yang tampak di lisannya itulah hal-hal yang senantiasa mendekatkan, hal-hal yang senantiasa sesuai dengan aturan-aturan syariat. Saya punya guru Bapak sekalian, itu hafidul Quran ya, hafal Quran. Jadi kemana-mana itu memang ngaji aja gitu. Nggak kemana-mana, itu ngaji aja. Dan di rumahnya juga banyak santri-santri yang ngaji juga gitu. Itu rasanya itu kalau ada di sampingnya itu adem. Tutur katanya lembut, nggak pernah menyakiti orang. Nasihat-nasihatnya itu menggugah hati. Kemudian juga wajahnya itu selalu ceria gitu. Itu auranya itu beda. Jadi orang itu kalau baik Pak, tidak usah di depan Allah, di depan manusia itu sudah kelihatan, di sekelilingnya itu udah kelihatan orang ini orang baik gitu. Sebaliknya kalau orang itu ya kelakuan gak genah gitu ya, kelihatan auranya itu sudah kelihatan.
Kelihatan, raut wajahnya itu udah kelihatan. Nah, gitu. Makanya kenapa kita harus berbuat baik? Karena orang yang baik itu tidak hanya baik untuk dirinya, tapi membawa kebaikan untuk orang lain. Dan kita bersyukur kalau di antara kita, di sekitar kita juga ada yang baik. Karena kebaikan orang itu bisa jadi kemanfaatan untuk kita. Allah menurunkan rahmat kita itu karena mungkin ada 1-2 orang yang dianggap baik. Gara-gara di kampung itu ada orang baik, maka orang yang lainnya itu bisa kecipratan kebaikannya itu, Pak. Ayo coba ini. Misalnya ini. Ada orang soleh. Orang soleh kan selalu didatangi oleh banyak orang. Terus gini aja lah. Di Jawa Barat itu ada namanya Masjid Al-Jabar. Itu saya kemarin kebetulan dari sana. Dengan dibangunkannya Masjid Al-Jabar, itu bisa mendongkrak, bisa memberikan kemanfaatan orang yang di sekelilingnya. Di jarak 100-200 meter itu juga ada yang tukang parkir, ada yang jualan, ada yang ini, ada yang ini gitu. Artinya apa? Bahwa saya berpikir orang baik itu tidak hanya manfaat untuk dirinya, tapi manfaat untuk orang sekelilingnya. Sekalipun orang sekelilingnya itu nggak baik, tapi menerima manfaat dari kita gitu. Jadi karena kebaikan kita itu, misalnya membangun masjid yang megah gitu, orang pada datang ke sana. Nah, yang punya lahan parkir itu untung, yang jualan juga laris. Jadi bisa memberikan kemanfaatan meskipun mereka itu tidak baik dengan masjid. Tapi mereka mau tidak mau akan terima kebaikan dari kehadiran masjid itu. Itulah yang saya bilang, orang baik itu tidak hanya baik untuk dirinya, tapi baik juga untuk orang di sekelilingnya itu. Itu, Pak. Ya walaupun saya kemarin di Masjid Al-Jabar itu saya lihat tata kelolanya sudah bagus, cuman kurang tertib orang-orang yang pedagang-pedagangnya itu. Sehingga keindahan masjid itu sedikit tertutupi oleh penuhnya para penjual kaki lima itu. Itu andaikan dikelola dilokalisir gitu ya, itu tentu masjidnya megah sekali itu. Ya, sekali lagi orang berbuat baik itu tidak hanya baik untuk dirinya, tapi mampu memberikan kemanfaatan untuk orang di sekelilingnya. Sekalipun orang sekelilingnya yang terima manfaat itu tidak memberikan manfaat kepada kita gitu loh. Nah, kita ini para bapak dan ibu sekalian bersyukur. Bersyukur kita mengenal Islam. Berkat siapa? Ya berkat para pendahulu yang menyebarkan Islam itu. Sekalipun kita tidak pernah berterima kasih kepada mereka itu. Itulah yang saya bilang bahwa kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan membawa dampak. Tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk orang sekeliling kita. Bahkan lingkungan kita. Lingkungan kita. Gitu. Maka dari itu, sekali lagi, berbuatlah kebaikan walaupun sekecil apapun. Karena kebaikan yang kita lakukan itu pasti berdampak di kemudian hari. Tinggal nunggu waktu. Kira-kira begitu ya. Nah itulah Bapak dan Ibu sekalian. Poin yang ke-8 yang kita sampaikan. Berbuatlah kebaikan. Karena kebaikan itu pasti akan mendatangkan kemanfaatan. Hindarilah kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu pasti akan menjadikan hati ini gelisah. Orang kalau bermaksiat itu Pak pasti hatinya gelisah. Contoh kecil lah. Jadi nggak mungkin di kehidupan nyata itu pasti menemukan banyak orang. Masalah hutang aja lah. Orang kalau suka hutang gitu Pak. Pasti banyak bohongnya. Orang kalau sudah hutang pasti banyak bohongnya. Nanti pindah ke sini. Oh iya saya nanti ya seminggu lagi kita bayar. Nggak mungkin seminggu itu. Terus nanti ditagih-tagih dibayari, pinjamkan ke orang lain, bohong lagi gitu. Itu terus begitu. Jadi hutang itu sebenarnya ya tentu tergantung karakternya masing-masing sih sebenarnya. Tapi kebanyakan orang berhutang itu hatinya tidak tenang. Kenapa? Karena selalu kebohongan yang dikedepankan. Oh nanti lewat sana ketemu sini ditagih itu. Selalu tidak tenang begitu itu. Maka menurut saya tampilkan apa adanya saja. Tidak usah terlalu berlebih-lebihan. Toh yang dinilai oleh Allah itu bukan sejauh mana tampilan kita, tapi sejauh mana ketakwaan yang kita persembahkan kepadanya. Kira-kira itu poin yang ingin saya sampaikan.
Monggo Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan silakan. Tuh. Oh, pas ini. Pas ada nih Angge. Pas insyaallah. Insyaallah minggu depan bulan depan masih bisa nggih Pak nututi. Karena Ramadan itu tanggal 23. Insyaallah 23. Insyaallah 23. Ya. Kita sudah hitung. Malam 22 itu hilalnya itu masih di bawah ufuk. Maaf. 21 itu hilalnya masih di bawah ufuk. Tapi 22 malam 23 itu hilalnya sudah di atas sudah di atas ufuk 7 derajat. Jadi sama bareng. Tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan, Idul Fitrinya itu yang berpotensi berbeda ini. Tapi apapun itu terlepas dari itu semua, silakan amalkan sesuai dengan keyakinannya. Tapi kita harus hormat kepada orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Kira-kira itu. Gitu. Karena mau tidak mau itu sudah saya bisa nebak. Itu. Hilal itu nanti pada malam 20 itu 1,50 atau berapa gitu. Pokoknya nggak sampai 2 derajat. Itu kalau bagi yang menggunakan kriteria 2 derajat tidak memenuhi itu. Tapi bagi sebagian yang lain itu sudah dianggap tanggal 21 sudah lebaran. Apalagi nih Kementerian Agama sekarang itu mengadopsi 3 derajat bukan 2 derajat. Tambah jauh itu perbedaannya nanti itu. Terlepas dari itu semua Bapak sekalian, bagi saya ikuti mana yang diyakini, segitu aja. Tapi hormat kepada orang lain yang mungkin berbeda dengan kita, kira-kira itu. Jadi bulan depan itu masih ada kesempatan untuk ngaji lagi, karena puasanya insya Allah tanggal 23. Ingatan mawon, terima kasih ya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua sehat selalu, panjang umur. Jaga diri baik-baik Bapak Ibu, ini sudah mendekati dengan bulan Ramadan, H-1 bulan. Sebagaimana orang-orang dulu kalau sudah mau masuk Ramadan itu betul-betul menjaga fisik. Persiapan ibadah di bulan suci Ramadan. Saya masih ingat waktu kecil itu biasanya dikasih jamu sama mbah saya itu. Nggak tahu jamunya apa, itu pokoknya manis gitu rasanya. Tapi katanya mbah ini menjelang Ramadan nak, katanya biar kamu sehat gitu. Itu orang dulu. Dan makanya sekarang kita harus persiapan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa fil 'ammi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil hasil hal. اللهم يا الله اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا وإخواننا وأخواتنا وطلابنا وتلاميذنا وأسلمنا ومجتمعنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من شر الرحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار العالمين. صلى الله عليه محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.